untuk perkuliahan itu bisa sampai ratusan juta. Ya, kayak gitu kira-kira. Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus lebih aware atau peduli terhadap diri kita sendiri tentang kesehatan, karena itu nanti efeknya bakal berimbas ke orang banyak gitu loh teman-teman. Jadi kita tetap jaga atau rajin sering cuci tangan, dan semua protokol kesehatan kita ikutin, pakai masker juga kayak gitu. Sekarang itu aku mau bikin konten yang beda dari sebelumnya. Konten yang kemarin itu kan nyanyi bareng Rizky Febian ya. Dan sekarang itu aku mau bikin konten sharing atau memberikan informasi buat teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan apa itu terkait tentang magister kenotariatan. Jadi aku akan ceritakan apa sih itu magister kenotariatan, terus kampus-kampus mana saja yang terdapat magister kenotariatan di Indonesia, berapa biayanya nih yang paling penting nih, terus jenjang karirnya seperti apa. Tapi sebelum aku menceritakan itu semua, kalian jangan lupa subscribe channel YouTubeku, terus juga komen apa yang kalian mau tahu, share juga buat teman-teman yang membutuhkan, dan like teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu aku mau jelasin dulu apa itu magister kenotariatan. Jadi program magister kenotariatan ini adalah salah satu bidang studi yang mengajarkan kita tentang bidang kenotariatan dan juga pertanahan dalam ilmu hukum. Kalau ada yang bertanya, apa sih Jar itu kenotariatan? Kenotariatan ini adalah kita akan mempelajari nantinya di situ segala aspek tentang notaris, tentang tugas, jabatan, dan wewenang seorang notaris. Dan kalau terkait tentang pertanahannya, itu sama aja. Itu kan tugas seorang PPAT yang akan bikin akta segala tentang pertanahan. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, Jar, PPAT sama notaris itu sama nggak sih? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau buat kalian yang belum tahu, aku bakal jelasin. Notaris, tapi secara singkat. Karena kalau untuk menjelaskan secara terperinci dan itu panjang banget, mungkin aku bakal bikin next video buat teman-teman ya. Tapi kalau secara singkatnya, notaris dan PPAT itu sebenarnya sama-sama pejabat yang berwenang. Cuman ini adalah dua jabatan yang berbeda teman-teman. Mereka memiliki wewenang yang berbeda, akta mereka yang bikin juga berbeda gitu. Dan notaris PPAT diangkat sama menteri yang berbeda juga. Kalau notaris itu diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM atau yang kita kenal dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan PPAT itu SK-nya oleh Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia. Kita ke proses atau berapa lama belajar di magister kenotariatan. Kalau secara normal yang aku udah lewatin dari awal masuk sampai ujian tesis itu 2 tahun teman-teman, atau 24 bulan. Ada yang abnormal atau abnormal yang baik ya. Kayak temanku menyelesaikannya itu dalam waktu 1 tahun 10 bulan. Dan itu dia cepet sih ngerjakan tesisnya, pepet dosennya terus. Jadi lancar, semuanya berjalan dengan baik. Dan ya, sidang tesisnya cepat. Kalau ditanya batas waktu menyelesaikan, atau ada nggak sih mentoknya? Kalau kayak S1 kan 7 tahun ya, kalau kita nggak selesai dari 7 tahun kita di drop out. Kalau S2 juga ada. Kalau di kampus aku itu 4 tahun teman-teman, maksimalnya kita 4 tahun untuk harus selesai di situ. Sekarang kita bicara tentang persyaratan masuk S2 kenotariatan. Nah, ini seru nih. Persyaratannya itu, tapi gini, sebelum aku jelasin persyaratan ini, karena gini teman-teman, di setiap kampus yang ada magister kenotariatannya di Indonesia itu memiliki persyaratan yang beda-beda. Nah, menarik kan? Cuman ada satu persyaratan penting yang harus kita milikin, yaitu ijazah sarjana hukum. Nah, jadi teman-teman, kita harus menyelesaikan program studi ilmu hukum dulu. Kalau ada yang nanya, ijazah sarjana pertanian bisa nggak Jar? Sarjana perekonomian bisa nggak Jar? Ya jawabannya pasti nggak teman-teman, karena ini kita spesifik ke ilmu hukumnya. Jar, kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini, kalau S1 hukum aku itu bukan hukum perdata gimana? Nah, buat teman-teman yang belum ngerti, aku mau jelasin dikit. Dalam S1 hukum kan kita ada yang namanya PK atau program kekhususan ya.
Ada perdata, pidana, tata negara, administrasi negara, hukum internasional, atau ada yang lain di kampus kalian, boleh tambah di kolom komentar. Jadi pertanyaannya, boleh nggak Jar kalau bukan hukum perdata? Karena kan kenotariatan ini yang kita tahu spesifik ke arah perdata. Jadi jawabannya boleh teman-teman. Kenapa boleh? Karena dalam S1 hukum kita, di ijazah lebih tepatnya, atau dalam sarjana hukum kita itu nggak mengenal yang namanya sarjana hukum pidana, sarjana hukum perdata, sarjana hukum tata negara. Enggak. Kita hanya dalam satu lingkup, yaitu sarjana hukum. Jadi itu boleh aja teman-teman. Dalam ijazah juga bukan ditertera kan. Nah misalkan nih, Fajar Alamsyah Akbar sarjana hukum perdata. Enggak, Fajar Alamsyah Akbar sarjana hukum. Nah kayak gitu. Jadi jawabannya boleh. Hukum alam pun kalian boleh. Nah jadi sebelum aku jelasin persyaratan selanjutnya selain S1 ilmu hukum untuk masuk S2 kenotariat, itu kan setiap kampus memiliki persyaratan yang beda-beda teman-teman. Jadi aku mau ngasih tahu dulu buat teman-teman semua, kampus-kampus mana saja atau perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri mana saja yang memiliki program magister kenotariatan di Indonesia. Nah, sedikit cerita, dulunya di Indonesia itu hanya ada 6 program magister kenotariatan di Indonesia teman-teman, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, dan Universitas Sumatera Utara. Nah itu dulunya teman-teman, ini adalah 6 kampus perintis program magister kenotariatan. Cuman sekarang kalau aku nggak salah, di Indonesia itu sudah ada 39 kampus PTS PTN di Indonesia. Wow. Dan itu banyak. Jadi teman-teman bisa milih, bisa searching di Google di mana saja, karena kalau buat aku jelasin 39 itu banyak teman-teman, dan aku nggak tahu di mana-mana aja. Di Google itu ada lebih jelas. Nah, karena di Indonesia itu banyak perguruan tingginya, dan aku masuk di salah satu 39 itu, yaitu Universitas Jayabaya. Nah, aku mungkin bakal jelasin dari yang aku alamin ya teman-teman, persyaratan apa saja yang aku siapin untuk masuk ke S2 kenotariatan di Universitas Jayabaya, Jakarta. Kalau di kampus aku teman-teman, ya menurut aku nggak terlalu susah persyaratannya. Selain sarjana hukum, terus transkrip nilai dengan IPK minimal 2,75, terus juga ada biaya pendaftaran untuk ujian. Nanti kita daftar, kita akan ujian tes masuk dulu teman-teman untuk masuk ke S2 kenotariatan di Jayabaya. Itu sebesar 600.000. Terus juga sertifikat TOEFL skornya minimal 450. Gitu. Gampang kan? Ada misalkan contoh nih, bukan ribet ya, tapi contoh di kampus lain persyaratannya seperti Universitas Indonesia. Masuk UI itu yang pertama kita harus bayar biaya tes masuk UI atau SIMAK UI. Kalau aku nggak salah dulu waktu aku tes ya, aku ikut tes dulu teman-teman biar masuk UI, tapi aku gagal. Itu biayanya 750.000 kalau nggak salah ya, 750.000 untuk tes masuk UI. Kita akan ikut SIMAK UI. Terus setelah lulus kita akan membayar biaya pangkal. Kalau aku nggak salah totalnya itu biaya pangkal plus biaya semester itu nyampe 25 jutaan. Kalau aku nggak salah ya teman-teman. Kalau aku salah, tolong kasih tahu aku di kolom komentar. Lanjutnya itu ada UNPAD persyaratannya. UNPAD kalau persyaratan selain yang S1 hukum dan yang kayak lain-lainnya itu IPK minimal 2,75. UNPAD itu kita harus bikin proposal ya. Proposal tentang notariskah atau kesiapan kita untuk menjadi seorang S2 notaris, kalau aku nggak salah kayak gitu. Di kampus lain mungkin masih banyak persyaratan perintilan-perintilan lainnya, tapi aku nggak terlalu paham karena yang aku lewatin hanya di kampus aku. Nah lanjut, kita berbicara tentang apa saja yang dipelajarin di Magister Kenotariatan itu selama 3 semester teman-teman. Kenapa aku bilang 3 semester? Ya di semester pertama, kedua, dan ketiga ini kita benar-benar belajar, dan di semester keempat kita benar-benar menyelesaikan yang namanya tesis teman-teman. Jadi kalau secara singkat aku bisa jelasin apa saja yang dipelajarin itu. Yang pertama, yang pastinya kita akan belajar tentang
Undang-Undang Jabatan Notaris, teman-teman. Apa-apa saja yang terdapat di Undang-Undang Jabatan Notaris. Terus kedua, kita belajar mengenai kode etik notaris. Nah, notaris juga punya kode etik loh teman-teman, bukan profesi-profesi lainnya. Karena menurut aku, semua profesi pasti punya kode etik yang harus kita taatin dan kita patuhin gitu. Terus yang ketiga, kita belajar tentang teknik pembuatan akta. Nah, ini penting. Menurut aku kenapa ini penting? Karena untuk menjadi seorang notaris yang baik, kita harus tahu tata cara pembuatan akta, apa-apa saja yang terdapat di dalam akta. Nanti itu kita akan pelajarin di sana teman-teman. Terus juga kita belajar hukum waris, bagaimana perhitungan waris, terus hukum perusahaan, apalagi ya, hukum agraria pastinya juga. Pokoknya segala aspek tentang notaris teman-teman, kayak gitu. Oke, nextnya itu jenjang karir. Atau setelah tamat S2 kenotariatan kita mau lanjutnya itu kemana? Jadi kalau untuk pertanyaan kewajiban setelah S2 kenotariatan itu nggak ada teman-teman. Kita harus menjadi seorang notaris itu nggak wajib. Itu terserah dari kita mau milih lanjut apa tidak. Karena mungkin ada beberapa yang udah tahu ya teman-teman, untuk menjadi seorang notaris itu bukan hanya sampai di tamat S2 notaris saja, karena itu masih banyak perjalanan yang masih harus dilewatin dan aku masih ngelewatin itu sekarang. Dan semoga doain teman-teman, semoga lancar perjalanan aku untuk menjadi seorang notaris nantinya, amin. Jadi kalau pertanyaannya jenjang karirnya adalah, yang pertama itu kita nggak wajib untuk menjadi seorang notaris setelah tamat S2 kenotariatan. Yang kedua masih ada kayak, karena aku udah capek kuliah terus, nanti menyelesaikan notaris itu masih lama, aku mau jadi dosen aja lah, boleh, nggak ada masalah teman-teman. Terus yang ketiga, kalau seandainya aku udah memiliki profesi nih, profesi advokat lebih tepatnya atau lawyer, aku mau lanjutin lawyer aku, ya nggak masalah teman-teman, karena banyak sekarang lawyer kuliah S2 kenotariatan untuk mengetahui apa-apa saja yang sebenarnya kenyataan notaris yang harus taatin gitu. Terus apa lagi ya, intinya kayak gitu. Intinya jenjang karirnya itu nggak masalah dan nggak harus untuk menjadi seorang notaris teman-teman, karena ini adalah program studi. Kita boleh belajar, siapapun orang boleh belajar mengetahui tentang apa-apa saja yang terdapat di program magister kenotariatan. Kita ke yang paling penting. Yang paling penting itu apa? Soal duit. Berapa sih biaya S2 kenotariatan itu? Nah, karena yang aku bilang, setiap kampus lagi-lagi menawarkan atau biayanya itu beda-beda teman-teman. Tapi lagi-lagi aku mau jelasin yang udah aku lewatin selama aku perkuliahan di Jayabaya, Jakarta. Yang pertama itu ada biaya pendaftaran 600.000 untuk ikut ujian tadi. Terus yang kedua biaya semesternya, semester 1, semester 2, 3, dan 4 itu beda-beda teman-teman. Semester satunya itu kalau aku kemarin 10.250.000. Iya, benar segitu. Oh iya, aku lupa bilang. Di Jayabaya itu terdapat dua kelas yang berbeda. Yang pertama itu ada kelas reguler dan kelas eksekutif atau non-reguler. Dua ini beda teman-teman. Reguler ini kelasnya itu dari hari Senin sampai Kamis jam 5 sore sampai jam 8 malam. Terus kalau eksekutif itu Jumat jam 5 sampai jam 8. Terus Sabtunya dari pagi sampai sore. Jadi teman-teman bisa milih antara reguler atau eksekutif. Kalau aku kemarin pilih yang reguler karena aku ngerasa waktu aku banyak, Senin sampai Kamis bisa aku lewatin gitu. Gak masalah, tergantung teman-teman aja. Lanjut, karena 10.250.000 biayanya untuk reguler, eksekutif itu beda teman-teman. Kalau nggak salah aku bedanya 2 atau 3 juta gitu. Jadi di eksekutif itu 12.250 atau 13.250.000, aku lupa. Cuman intinya segitu teman-teman. Semester 1 sama, semester 2 masih sama, semester 3 juga sama. Nah semester 4 ini beda. Semester 4 ini biaya 10.250.000 nya tetap, ditambah dengan biaya uang tesis itu 7 juta. Hanya itu kalau ditambahin ya 10.250.000 nya tetap, ditambahin uang tesis 7 juta, totalnya itu kan 17.250.000 untuk yang reguler. Kalau eksekutif jadi 12 tambah 7, 19.250.000. Nah kira-kira segitu teman-teman untuk semester 4. Kalau aku nggak salah ya,
Kalau misalkan diestimasi dari awal masuk sampai tamat itu, kalau aku nggak salah bisa nyampe kemarin itu 60 jutaan teman-teman gitu. 60 jutaan lah semuanya. Tapi belum termasuk biaya hidup di Jakarta. Itu tergantung sih lifestyle kita masing-masing. Kita mau tinggal di mana. Tapi kalau yang udah aku lewatin kemarin itu selama 2 tahunnya saja ya untuk perkuliahan, itu bisa sampai ratusan juta ya, kayak gitu kira-kira. Wow. Segitulah intinya. Tapi tergantung teman-teman sih. Teman-teman kalau seandainya udah bekerja di sana bisa dapat part time kerjaan dari pagi sampai sore kerja, terus sore lanjut lagi kuliah, atau mau yang pagi sampai sore kerja terus Sabtunya kuliah. Iya, teman-teman bisa mengurangi biaya itu, teman-teman. Pokoknya tergantung teman-teman mau milih yang mana. Yang nyaman aja. Karena kalau nggak nyaman susah. Aku udah pernah jalani. Nah teman-teman, jadi segitu dulu informasi dari aku, sedikit cerita ya tentang Magister Kenotariatan. Jadi di sini teman-teman boleh sharing YouTube ini atau video ini ke teman-teman kalian yang sekarang mungkin masih S1 hukum, atau yang baru tamat sarjana hukum, atau sekarang yang lagi kerja terus pengen jadi seorang notaris. Itu boleh untuk di-share karena mungkin bermanfaat bagi mereka yang belum tahu apa itu Magister Kenotariatan. Jadi teman-teman jangan lupa di-subscribe, komen, like, dan share channel YouTube ini karena biar aku makin semangat buat konten-konten selanjutnya. Kalian boleh komen di kolom komentar konten apa lagi yang aku mau bikin baiknya untuk tentang notaris ini. Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi.